Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 ini hampir seluruhnya rampung. Hadir dalam rapat kerja nasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 di Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menjelaskan sejumlah persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi musim haji tahun 1446 Hijriah nanti. Meski belum 100%, namun Menteri Agama menyampaikan beberapa hal yang bersifat prinsip yang sudah selesai, seperti kuota tambahan untuk pendamping, tempat penginapan, serta angkutan jemaah haji. Nasaruddin juga menyampaikan apresiasi dari pemerintah Arab Saudi karena ketertiban para jemaah haji Indonesia. Ya, kita dengarkan pernyataan dari Menteri Agama Nasaruddin Umar. Jadi saya tidak ingin mengatakan 100% karena masih ada aksesoris yang tertentu perlu diteruskan. Tetapi in prinsip semua yang prinsip-prinsip itu sudah selesai. Hotel di Mekah, hotel di Madinah, kemudian juga termasuk catering, termasuk kendaraan bus-bus, dan termasuk juga pesawat itu semuanya sudah selesai. Bahkan juga sekarang ini sedang proses pemvisaan, dan itu juga masih ada waktu, dan ini betul-betul sangat kencang ini kita lakukan proses pemvisaan di Saudi Arabia kerjasama dengan kita tentu. Ya, pemirsa, penyelenggaraan haji sudah dekat dan kita ketahui ya, Philip, dana haji ini memang cukup besar. 171 triliun. Nah, demi kenyamanan para jemaah, ini mau diinvestasikan nih dananya supaya nanti berdampak positif. Ada namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, yang kemudian memiliki kendaraan investasi yang disebut BPKH Limited. Apa sih BPKH Limited itu? Nah, kita tanya langsung kepada direkturnya. Di sini sudah hadir Mas Sidik Haryono, Mudir atau Direktur BPKH Limited. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Mala. Sidik. Mas Philip. Oke, kalau kita perkenalkan tadi Andi Kumala, BPKH Limited, pasti penonton juga langsung penasaran. BPKH Limited, apa itu BPKH Limited? Indonesia itu beruntung loh, Mas. Karena hanya Indonesia lah yang memiliki syarikah perusahaan atau PT gitu ya, yang ada di Arab Saudi. Masya Allah. Kita itu disupport oleh Kerajaan Arab Saudi, diberikan karpet merah. Indonesia silakan investasi di Arab Saudi, dan 100% itu dimiliki oleh Indonesia, which is dimiliki oleh BPKH. Jadi BPKH itu dalam Undang-Undang 34 nomor tahun 2014, di sana dinyatakan bahwa BPKH boleh memiliki anak perusahaan. Nah, diimplementasikan oleh BPKH mendirikan perusahaan di Arab Saudi. Tujuannya apa? Tentu kalau bagi BPKH nanti boleh mendapatkan dividen gitu. Jadi mengoptimalkan dana kelolaan BPKH dengan dividennya itu dalam mata uang dalam currency real gitu ya. Tapi di sisi lain ternyata banyak manfaat yang bisa diberikan oleh BPKH Limited. Yang kedua itu adalah kalau kita punya banyak instrumen investasi terkait hotel, bus, catering, kontrak jangka panjang di Mina, maka kita bisa memprotek harga dalam jangka panjang terhadap komponen BPIH. Lalu ternyata BPKH Limited ini lebih dari sekedar entitas, Mas. Ini bisa menjadi strategi kebijakan Indonesia gitu ya, di dalam meningkatkan ekosistem umroh dan haji. Bagi saya ini aset bangsa. Karena contohnya tahun ini, Mas, kita juga sebagai agregator bagi UMKM Indonesia untuk memproduksi bumbu pasta jadi. Jadi kalau salah satu produknya begitu, Mas? Bukan. Target kita sebagai agregator. Jadi kalau sebelumnya selama musim haji itu catering jamaah haji Indonesia di Mekah dan Madinah itu disupport oleh hampir 70-80 perusahaan catering. Dia bumbu itu kan diracik oleh orang-orang Bangladesh, oleh orang Saudi, bukan oleh orang-orang Indonesia sendiri, gitu ya. Kalaupun ada sebagian pekerja datangnya dari Indonesia, tapi kan raw materialnya kan dari India, dari Bangladesh, Vietnam gitu kan. Nah, tahun ini alhamdulillah kita bisa mengagregasi gitu ya, 475 ton bumbu pasta jadi dari Indonesia dikirim ke Arab Saudi untuk pelayanan haji musim 1446 Hijriah tahun ini. Berarti para jemaah secara
bisa langsung menikmati rasa orisinil begitu ya Mas? Rasa orisinil, ada keindonesiaan. Jadi tidak hanya sekedar investasi ternyata. Jadi kalau kita mau haji, artinya nggak akan kangen rumah, begitu ya bahasanya gampang ya. Tapi itu Mas, itu yang kita buat nuansakan gitu ya. Tidak di catering kita membuat ada kerasa keindonesiaan gitu ya, dengan menghadirkan bumbu pasta. Di hotel gitu ya, di hotel kalau sebelumnya mungkin 3 tahun sebelumnya itu jarang kita temui warung-warung makan khas Indonesia yang diatur ya, ditata rapi. Kita atur Mas. Kita atur semua hotel di Mekah, kita buat setiap lantai restoran di hotel-hotel jamaah haji itu kita sewakan kepada UMKM, which is itu ada UMKM warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi, mereka dagang. Memperkenalkan produk Indonesia ya. Jadi kalau kangen bakso, kangen soto ada di situ. Nggak kangen rumah deh artinya gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita berbicara BPKH Limited ini kan selain investasi, tentunya kalau kita bicara investasi adalah mencari profit. Yes. Tapi selain mencari profit ternyata adalah memberikan kenyamanan bagi para jemaah yang melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi, begitu ya, Mas Sidik ya, bisa dibilang ya. Iya. Nomor 3. Kalau kita memiliki banyak infrastruktur investasi di Arab Saudi, di Mekah itu kita membutuhkan kurang lebih 51.000 kamar. Di Madinah kita membutuhkan kurang lebih 15.000 kamar. Kalau kita bisa membuat long term kontrak nih, kamar di Mekah, hotel di Mekah, long term kontrak 3 tahun sampai 5 tahun. Artinya apa Mas? Kita bisa memprotek harga biaya BPIH. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau Indonesia memiliki perusahaan. Dan saat ini sudah ada. Dan saat ini sudah hadir BPKH Limited. Gitu. Jadi investasi ke depan selain mendapatkan bagi BPKH dalam mendapatkan dividen gitu ya. Alhamdulillah insya Allah tahun ini kita bisa memberikan dividen di atas 10% dalam currency real. Tapi juga kita bisa memprotek jangka panjang. Sehingga artinya kalau terjadi kenaikan biaya terhadap fasilitas hotel, bus, transport dan lain sebagainya, kita tidak menjadi risau gitu kan. Karena kita bisa memprotek harga, bisa memastikan harga itu tidak volatile gitu ke depan. Berarti kan artinya para jemaah haji tidak perlu lagi memusingkan biaya-biaya yang tidak harusnya dikeluarkan di tahun ini, begitu bisa di stop dan bisa diatur gitu ya, bisa dibilang ya. Ya, seperti halnya keinginan semua jamaah ya. Betul. Doanya jamaah itu kan mereka ingin cepat berangkat dengan biaya yang seminimal mungkin. Bisa tercover lah. Bisa tercover. Yang bisa diterima lah ya. Artinya kalau kita bisa memprotek harga, kita bisa menjaga BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji itu konstan gitu. Tapi salah satu yang cukup menarik di BPKH Limited ini targetnya adalah rumah Indonesia. Kampung haji ya, kampung haji. Itu kan juga keinginan Presiden Prabowo Subianto ya. Sama keinginan kita juga ya, karena kehadiran kita juga ingin meningkatkan marwah bangsa Indonesia gitu ya. Bayangkan Mbak, kita umroh atau haji di Mekah, kita menempatkan hotel yang ada bendera merah putihnya, gitu kan kita jadi bangga gitu ya. Di Madinah kita ada bendera merah putihnya, kita juga bisa bangga, kita jadi nyaman gitu kan. Nah, di Saudi itu ada Mekah Law masalahnya. Di dalam Mekah Law, untuk kepemilikan tanah di Mekah dan di Madinah, which is itu adalah haram gitu ya, syaratnya adalah warga negara Saudi Mas. Syaratnya warga negara Saudi, perusahaan Saudi sampai hari ini. Jadi belum di amandemen tuh, itu Mekah Law itu. Saat ini seperti apa Mas? Syarat yang kedua untuk bisa membeli tanah di Mekah dan di Madinah, syarat yang kedua adalah melalui sebuah fund. Spesifiknya adalah Real Estate Investment Trust Fund. Nah itu bisa investor masuk melalui REITs Fund, dan kemudian REITs Fund membeli tanah di Mekah dan di Madinah. Sehingga secara tidak langsung investor itu bisa memiliki aset di Mekah dan di Madinah. Kalau Indonesia ingin memiliki kampung haji, ingin membuat super blok keindonesiaan gitu, dan harapan saya tidak hanya sekedar fisik bangunan hotel milik Indonesia, tapi aset hotel manajemennya juga hotel manajemen yang ada dari Indonesia, karyawannya juga manajemennya juga dari Indonesia. Itu sangat kampung Indonesia sekali kan. Nah, itu bisa dilakukan melalui syarikat BPKH Limited ini, dan alhamdulillahnya kita tahun ini sudah dipercaya oleh salah satu aset manajemen
under Capital Market Authority Saudi Arabia untuk mengelola seluruh aset hotel-hotel yang ada di dalam sebuah fund. Itu berapa banyak, Mas? Dari otoritas capital market itu apa saja yang dipercayakan gitu? Kita mulai dari nilainya nggak besar, Mbak. Karena BPK Limited juga saat ini juga pengelolaan dananya belum besar gitu ya. Karena ya kita perlu stages gitu ya. Perlu learning curve yang memadai. Kalau untuk raise fund ini sebuah aset manajemen under Capital Market Authority Saudi Arabia, mereka akan meluncing satu fund dengan nilai 255 juta SAR. Nah, nanti kira lebih underlying-nya berupa long list, Mbak. Seluruh hotel itu akan dikelola oleh BPK Limited. Sekitar 4 sampai 5 hotel insya Allah akan kita kelola. Tapi memang dalam setahun terakhir ini seperti apa sih pengelolaan hotel di sana, Mas? Alhamdulillah, hampir semua portofolio investasi kami mentargetkan yield di atas 15-20%, Mbak. Kenapa? Karena cost operasional untuk perusahaan di Arab Saudi itu tinggi. Sehingga mau tak mau portofolio kita harus menghasilkan yield di atas 15%. Kita sudah mengelola satu hotel yang ada di Madinah. Golden Tulip Ansor itu hotel kelolaan kita. Alhamdulillah, kita bekerja sama dengan partner kita, lokal partner di Madinah. Itu okupansi rate-nya bagus banget. Dan itu hampir Indonesia pakai situ. Di atas 95% okupansi rate-nya. Lalu kita juga punya allotment kamar di Hilton Convention Mekah. Itu juga investasi kita bersama dengan lokal partner dan yield-nya juga di atas 15%. Nah, ini mulai dari hal kecil, tapi kita sudah punya record yang cukup bagus dalam menghasilkan yield investasi. Baik, mungkin terakhir saya Mas Sidik terkait BPK Limited ini kan tentunya tidak lepas dari ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin tantangannya seperti apa untuk menerapkan BPK Limited ini sejauh ini? Tantangannya kita paham gitu ya, bahwa dunia tidak baik-baik saja ekonominya. Bahwa penurunan ekonomi itu tidak hanya dirasakan di Indonesia. Tahun ini saya kira akan reduce tuh jumlah jamaah haji dari negara-negara lain. Dan itu kita rasakan betul bagaimana jamaah dari Afrika, dari Asia Selatan itu cukup berkurang. Nah, tantangan kita tentu market, tapi alhamdulillah kita punya the biggest market untuk umroh dan haji, sehingga investasi kita cukup nyaman gitu ya. Artinya kalau kita punya investasi terkait dengan layanan ekosistem umroh haji, kita cukup nyaman. Tantangan berikutnya adalah alhamdulillah kerajaan Saudi Arabia saya kira cukup bagus sekali. Mereka melakukan beberapa penyempurnaan kebijakan-kebijakan investasi lebih secure gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Sidik atas waktunya dan penjelasannya. Mungkin Andi Kumala bisa langsung daftar ini ya. Iya, investasi ya. Investasinya, tapi kalau hajinya antri dulu. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu ya.